Di salju dan angin, makhluk besar yang aneh memenuhi mata semua orang. Tubuhnya berkelok-kelok seperti naga, dan di atas tubuhnya yang besar, terlihat seperti armor es kristal. Di bawah kesombongan matanya, itu memancarkan kilau yang cerah dan solid. Langit bersalju. Di antara paruh raksasa itu, sepasang mata raksasa biru es memuntahkan seolah-olah bisa membekukan semua udara dingin. Pada saat ini, mereka menonton dengan acuh tak acuh lebih dari 100 siluet seperti semut sepele di bawah. Pada saat ini, awalnya beberapa bisikan antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi sunyi senyap, meskipun banyak pembangkit tenaga listrik telah lama disiapkan. Tetapi ketika mereka melihat binatang iblis yang begitu besar dan kuat muncul di depan mereka kadang-kadang, keterkejutan masih membuat takut banyak orang. Apakah ini Bitian Mojo? Qin Yichen juga menatap monster besar di udara. Wajahnya juga sedikit bermartabat. Tetapi dia juga memperhatikan bahwa monster magis gigitan ini tidak benar-benar menembus ke tingkat suci. Meskipun Bitian Mochi ini jauh dari mampu bersaing dengan pembangkit tenaga puncak biasa, dan, samar-samar, sudah memiliki Seng Wei, tetapi selama belum menembus ke tingkat suci, dengan lebih dari 100 pembangkit tenaga, itu masih hampir tidak bisa bersaing. Jika itu menembus ke tingkat suci, saya khawatir meskipun 2 kali lebih banyak orang, itu hanya dapat melarikan diri. Memulai. Melihat monster besar di udara, Qin Yichen berbisik. Dan ketika bisikannya jatuh, monster langit biru meraung di udara. Mulut besar tiba-tiba terbuka, semburan es tiba-tiba bersiul, dan menyapu lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik di bawah. Semburan es putih seperti gulungan sutra putih seputih salju yang membentang di langit, bersiul dengan gelombang True Origin yang menakjubkan, dan langsung mengubur banyak siluet. Ah! Di bawah arus dingin ini, tiba-tiba terdengar jeritan-jeritan. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang lebih rendah terkena dampak langsung ke patung es, dan kemudian jatuh ke tanah 40% 5 retakan, dari awal sampai akhir. Bahkan setetes darah tidak mengalir keluar. Wabah yang tiba-tiba ini juga membuat banyak pembangkit tenaga listrik terkejut. Ini adalah kebangkitan. Meskipun mereka banyak orang besar ini, tetapi hanya setengah dari mereka yang melangkah ke kekuatan suci. Kekuatan ini cukup untuk dengan mudah membunuh sebagian besar pembangkit tenaga listrik yang ada. Semuanya, tembak bersama kami, serang dia dengan True Origin. Namun, Zhao Xueying jelas siap, dan tidak terlalu bingung, tetapi dengan cepat mengumpulkan pembangkit tenaga listrik. Dengan minuman berdarah Zhao Xueying, meskipun banyak orang takut akan hal itu, saat ini, seperti yang dia katakan, hanya jalan nafas arogan yang bisa keluar. True Origin yang luar biasa juga meledak. Ayo, mengaum. Setan Bitian terjerat di udara, melihat 10.000 pusat kekuatan suku ini seperti semut sepele. Di pupil raksasa biru es, warna berapi-api naik, dan kemudian mulut besar itu terbuka lagi. Arus dingin yang mengerikan bergetar lagi. Bersamalah. Pada saat ini, lusinan pembangkit tenaga listrik berteriak keras, dan kemudian jalur ofensif yang kuat pecah pada waktu yang hampir bersamaan. Hanya sinar cahaya yang melonjak, jalur ofensif True Origin, menyembunyikan langit dan menutupi bumi meledak menuju semburan es yang mengerikan. Hai! Serangan yang mengerikan, dampak dahsyat di langit bersama-sama, dampak besar membuat danau seperti mendidih, danau mengalir keluar, dan bahkan salju di gunung terkikis beberapa kaki. Dalam serangan yang mengerikan akhirnya perlahan-lahan dimusnahkan dalam angin dan salju yang mengamuk. Dan serangan banjir es dari Bitian Moju sebenarnya diblokir olehnya. Kuantitasnya telah mencapai tingkat tertentu. Itu benar-benar menakutkan. Melihat ini, Qin Yichen hanya bisa menghela nafas. Jika pembangkit tenaga listrik yang mengelilinginya bisa begitu bersatu di pegunungan guntur, saya khawatir dia akan sangat berat. Terus menyerang. Seekor binatang buas yang ingin menghentikan kita? Tanda seru. Satu pukulan, dan ada ledakan sorakan di puncak gunung. Segera, lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik terlihat minum lagi. Dan jalur ofensif yang menakutkan menyapu lagi. Bang! Di bawah serangan semacam ini, bahkan salju dan angin yang mengamuk dibersihkan dan dikosongkan. Jalur serangan melintasi langit seperti pelangi, dan akhirnya jatuh ke tubuh besar Bitian Moya. Jalur suara, terus-menerus naik di langit, menghadapi serangan bersama lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik yang terhormat, termasuk pembangkit tenaga listrik puncak 20-30 elit. Bahkan setengah kaki ke dalam biru suci setan-setan para dewa semuanya mundur karena keterkejutan. Bahkan pelindung es yang berkilauan di permukaannya menunjukkan beberapa retakan. Mengaum. Rasa sakit dari tubuh membuat Bitian Capricorn juga marah. Dan dia meraung marah. Dan sayap besar yang bisa mengendalikan salju dan salju itu tiba-tiba mengipasi. Oh lala. Di antara kepakan sayap, True Origin yang dingin dan agung menyapu dengan liar. Hanya untuk melihat angin dan salju. Mengembun di depannya dengan kecepatan yang menakutkan. Tetapi itu hanya beberapa hembusan napas, yang berubah menjadi tak terhitung jumlahnya. Ujung pedang. Pedang dingin bersinar dengan cahaya dingin yang tajam. Di dalam, ada semacam fluktuasi True Origin yang menyebabkan kulit kepala kesemutan. Jelas,
Melihat ketidakmampuan untuk menghalangi dan membiarkan semut-semut ini mundur, tetapi juga menderita beberapa luka ringan, yang juga sangat membuat marah. Siu. Hai. Dengan sayap besar dari Bitian Demon bergoyang, pedang es yang tak terhitung jumlahnya bersiul dari waktu ke waktu. Untuk sesaat, ruang itu dipenuhi dengan suara udara yang membelah dengan tajam. Pedang es yang tak terhitung jumlahnya, menyembunyikan langit dan menutupi bumi, menembaki siluet di bawah. Hati-hati. Dalam menghadapi serangan yang menakutkan seperti Bitian Mosu, banyak pembangkit tenaga listrik mengubah penampilan mereka, dan dengan cepat mendorong asal sejati di dalam tubuh hingga ekstrim, dan kemudian berubah menjadi jalur pertahanan di depan mereka. Langit penuh dengan pedang es, dan keterampilan bela diri asal sejati dari berbagai sinar cahaya meraung. Keseluruhan antara langit dan bumi digulung dengan salju dan langit, yang sangat spektakuler. Di bawah serangan mengerikan dari kekuatan semacam ini, beberapa pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan yang tidak mencukupi, setelah pertahanan mereka dihancurkan, langsung tertusuk oleh beberapa pedang dingin, dan berubah menjadi mayat dingin. Di bawah serangan ini, Zhao Xueying, Zhang Heng, dan yang lainnya tampak sangat mempesona. Menghadapi serangan ini, mereka tidak melakukan pertahanan sama sekali, tetapi dari tangan mereka, dari waktu ke waktu mereka memiliki jalur yang kuat serangan itu menjerit, dan melakukan serangan balik ke arah belatung langit biru di udara.